Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Priyansa dengan nomor induk mahasiswa 15011190021. Di percobaan kali ini saya akan melakukan pengukuran tekanan metode tidak langsung. Dengan tujuan yaitu mahasiswa dapat memberi rangkaian untuk pengukuran tekanan rendah maupun tekanan tinggi. Nah, dapat kita lihat ada dua gambar. Itu gambar A dan gambar B. Gambar A adalah pengukuran tekanan tinggi, yaitu ini voltmeter lebih dahulu baru ampermeter. Sedangkan gambar B adalah pengukuran tekanan rendah, ampermeter dulu baru voltmeter. Dapat kita baca di sini. Itu gambar A paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tekanan yang tinggi. Sedangkan gambar B sangat baik untuk mengukur nilai tekanan rendah. Jadi gambar A ini adalah metode untuk pengukuran nilai tekanan tinggi. Sedangkan gambar B adalah metode untuk pengukuran nilai tekanan rendah. Nah, di sini saya akan melakukan uji coba menggunakan rangkaian seperti ini. Gambar C. Dengan membaca voltmeter yang tertampil dan harus yang tertampil dan menghitung tekanan hitungnya dan membandingkan dengan tekanan ukur serta mencari persentase kesalahannya. Dan ini posisi 1, posisi 2, yaitu posisi 1 itu adalah posisi ini di bawah, berarti posisi itu kan posisi gambar B, itu mau ampermeter dulu baru voltmeter. Nah, posisi 2 adalah gambar A, tekanan tinggi dan tekanan rendah. Oke, mari kita langsung buat rangkaiannya. Nah, di sini adalah rangkaian. Nah, di sini adalah rangkaiannya. Yang sebelah kiri adalah rangkaian pengukuran tekanan tinggi, sedangkan yang kanan adalah pengukuran tekanan rendah. Nah, setelah itu saya akan menggunakan voltmeter itu adalah 10 volt. Nah, langsung saja kita ganti R-nya ini menjadi 20 K. Ini kita ubah posisinya di posisi 1. Nah, di posisi pertama ini dengan resistor 120 K, terlihat voltmeternya adalah 10 volt, sedangkan ampermeternya adalah 45,50 mikroampere. Sedangkan di rangkaian 2, voltmeternya masih tetap 10 volt, sedangkan ampermeternya berubah menjadi 45,48 mikroampere. Setelah itu kita bisa mencari R hitungnya. R hitung pada posisi pertama itu mencari R hitung adalah V dibagi I. Berarti 10 dibagi 45,50 mikroampere. Mendapatkan 219.731 ohm. Nah, kita bandingkan dengan 220 K, berarti persentase kesalahan pada posisi pertama ini, persentase kesalahan pada tekanan di posisi pertama ini adalah 0,12%. Nah, setelah itu kita ubah ke posisi kedua. Kita cari R hitungnya dulu, berarti V bagi I adalah 10 bagi 45,48 mikroampere. Mendapatkan R hitungnya atau tekanan hitungnya sebesar 219.828 ohm. Ini kita bandingkan dengan tekanan ukur langsungnya yaitu 220 K, berarti persentase kesalahannya adalah 0,08%. Selanjutnya kita ganti resistor kedua yaitu 120 K. Coba posisi pertama. Nah, di posisi pertama voltmeter masih sama nih seperti resistor sebelumnya, yaitu 10 volt. Sedangkan ampermeternya berubah menjadi 83,38 mikroampere. Coba ke posisi kedua. Di posisi kedua, voltmeter masih sama 10 volt, sedangkan ampermeternya berubah menjadi 83,36 mikroampere. Nah, setelah itu kita
Bisa cari nih R hitungnya. Di posisi pertama, R hitungnya adalah V bagi I, berarti 10 dibagi 83,38 mikroampere. Mendapatkan sebesar 119.918 ohm. Itu R hitung di posisi pertama. Sedangkan R hitung di posisi kedua, yaitu V bagi I, berarti 10 dibagi 83,36 mikroampere. Berarti R hitungnya adalah 119.947 ohm. Setelah kita mencari R hitungnya, kita dapat mencari persentase kesalahannya, yaitu membandingkan tahanan hitung dengan tahanan ukur langsung. Tadi kan R hitungnya itu 119.918 di posisi pertama, berarti persentase kesalahannya adalah 0,07%. Sedangkan di posisi kedua, tahanan hitungnya adalah 119.947 ohm. Berarti persentase kesalahannya adalah 0,04%. Kita ganti ke R3, itu 330 watt. Coba posisi pertama. Posisi pertama, voltmeter masih tetap sama 10 volt, sedangkan ampermeter berubah menjadi 30,35 mikroampere. Sedangkan di posisi kedua, voltmeter masih sama 10 volt, sedangkan ampermeternya berubah menjadi 30,33 mikroampere. Setelah itu kita cari R hitungnya. R hitungnya adalah V bagi I, berarti 10 dibagi 30,35 mikroampere. Dapatkan 329.380 ohm. Itu di posisi pertama. Setelah mendapatkan R hitung, berarti kita bisa cari persentase kesalahannya. 329.380 itu kita bandingkan dengan 334. Berarti persentase kesalahannya adalah 0,19%. Dan pada posisi kedua, R hitungnya adalah V bagi I, berarti 10 bagi 30,33 mikroampere, mendapatkan R hitungnya adalah 329.597 ohm. Dibandingkan dengan R ukurnya, berarti persentase kesalahannya adalah 0,12%. Coba lagi resistor keempat, yaitu 150 watt. Posisi pertama 70. Di posisi pertama, voltmeter masih sama 10 volt, sedangkan ampermeternya menunjukkan 66,72 mikroampere. Sedangkan di posisi kedua, voltmeter masih sama dan ampermeter berbeda, berubah, yaitu 66,70 mikroampere. Setelah itu kita bisa cari R hitungnya. Di posisi pertama, R hitungnya berarti voltmeter dibagi arus, berarti 10 dibagi 6,72 mikroampere, mendapatkan 149.880 ohm. Berarti persentase kesalahannya dibandingkan dengan tahanan ukurnya, berarti persentase kesalahannya adalah 0,08%. Sedangkan di posisi kedua, R hitungnya adalah 10 dibagi 6,70 mikroampere, dapatnya 149.925 ohm. Dibandingkan dengan tahanan ukurnya 150 watt, berarti persentase kesalahannya adalah 0,05%. Kita ubah ke resistor terakhir 220 watt. Nah, di resistor terakhir, voltmeternya masih sama dengan resistor sebelumnya, yaitu 10 volt. Sedangkan ampermeternya menunjukkan angka 37,09 mikroampere. Di posisi kedua, voltmeter masih sama, ampermeternya berubah, itu menunjukkan 37,07 mikroampere. Setelah mendapatkan voltmeter dan ampermeternya, kita cari R hitung. R hitung pada resistor 270 Pak, yaitu mencari rumus V bagi I, berarti 10 dibagi 37,09 di posisi pertama nih.
Berarti hitungan mendapatkan 269.614 ohm. Nah, kita bandingkan dengan R ukur langsungnya, berarti kan persentase kesalahannya adalah 0,14%. Kita ubah ke posisi kedua. R hitungnya adalah 10 dibagi 37,07. Berarti adalah 269.749 ohm. Kita bandingkan dengan R ukurnya 210K, berarti persentase kesalahannya adalah 0,09%. Nah, setelah percobaan yang kita lakukan ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa rangkaian satu nih, ini rangkaian satu, posisi pertama, maksudnya posisi pertama, posisi kedua. Di posisi pertama ini adalah rangkaian yang lebih baik untuk pengukuran tekanan rendah, sedangkan di posisi kedua adalah lebih baik untuk mengukur tekanan tinggi. So yang kita dapat tadi, hasil dari tahanan hitungnya itu lebih besar di posisi kedua ini dibanding posisi pertama. Dari itu, posisi kedua ini lebih baik untuk pengukuran tekanan tinggi, sedangkan yang kanan adalah untuk pengukuran tekanan rendah. Seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.